memerlukan komitmen bersama dalam rangka menjalankan dan mengimplementasikan otonomi khusus di Provinsi Papua, sehingga penerimaan yang bersumber dari dana otonomi khusus dapat terus kita tingkatkan setiap tahunnya, di mana secara bersama-sama mengawasi pencapaian variabel kinerja khusus, yakni pertama, ketentuan waktu penyusunan rencana anggaran program atau RAP, kedua, ketepatan waktu penyusunan APBD, ketiga, kinerja capaian keluaran output program dan kegiatan dan subkegiatan, dan keempat, pencapaian sifat dana otonomi khusus. Rapat Paripurna DPR Papua bahas Raperdasi tentang APBD tahun anggaran 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Papua menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua atau Raperdasi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2024. Rapat paripurna ini digelar di ruang sidang DPR Papua yang dibuka oleh pimpinan rapat Wakil Ketua 1 DPR Papua Yunus Wonda, Jumat 24 November 2023, yang dihadiri oleh Forum Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Papua, Organisasi Perangkat Daerah OPD Papua, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tamu undangan lainnya. Dalam pembacaan kehadiran anggota Dewan oleh Sekretaris Dewan Dr. Yuliana Waromi, dari 69 anggota Dewan yang hadir, 42 anggota Dewan belum hadir, 26 anggota Dewan dan berhalangan tetap 1 anggota Dewan. Selain itu, penjabat Gubernur Papua memberikan surat penugasan dengan nomor 800.1.1.1/1394Z kepada Y. Derek Hegemur SHMH, penjabat Sekda Papua, untuk mewakili PJ Gubernur Papua pada rapat-rapat paripurna DPRP, juga melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada PJ Gubernur Papua. Dalam sambutan pembukaan rapat paripurna DPRP, pimpinan sidang Yunus Wonda menyampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengharapkan dalam proses penyusunan RAPBD tahun anggaran 2024 senantiasa berpedoman pada peraturan Mendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2024 sehingga dapat disusun tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Wonda juga menyampaikan dana APBD mempunyai beberapa fungsi, diantaranya fungsi perencanaan, alokasi distribusi, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, APBD harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, dan efektif, transparan, motivatif, dan pertanggungjawaban dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Yunus Wonda menegaskan pemerintah daerah Provinsi Papua telah menyampaikan rencana peraturan daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2024 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pada RAPBD tahun 2024 ini pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 280,54 miliar rupiah atau sebesar 9,54%. Dari anggaran pendapatan tahun sebelumnya sebesar 2,92 triliun menjadi 2,64 triliun. 2. Belanja daerah anggaran belanja RAPBD tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 576,80 miliar rupiah atau 16,51% dari jumlah anggaran belanja tahun sebelumnya sebesar 3,49 triliun rupiah sehingga menjadi 2,91 triliun rupiah. 3. Pembiayaan. Estimasi pembiayaan daerah RAPBD tahun anggaran 2024 ini sebesar 2,64 triliun rupiah dan diperkirakan belanja sebesar 2,91 triliun rupiah sehingga terjadi defisit anggaran sebesar 270 miliar rupiah. Terdapat defisit anggaran tersebut di atas, pemerintah daerah akan mengoptimalkan dari penerimaan biaya sebesar 280 miliar rupiah dan sisa lebih pembiayaan daerah tahun berkenan. Dengan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal sebesar 15 miliar rupiah, sehingga pembiayaannya menjadi 270 miliar rupiah dan sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berjalan menjadi 0 rupiah. Wonda menegaskan terhadap penurunan pendapatan pada APBD tahun anggaran 2024 ini yang tentunya beraplikasi pada kemampuan belanja daerah dengan lebih giat lagi untuk menggali potensi-potensi kemampuan pendapatan daerah sehingga tidak membebani masyarakat Papua.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah dan DPR Papua dapat bersinergi melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk bisa sebanyak mungkin program pemerintah pusat dapat dilaksanakan di Provinsi Papua, sehingga dapat memberikan efek berganda bagi dunia usaha dan masyarakat di Provinsi Papua. Sementara itu, dalam pembacaan sambutannya, penjabat Sekda Y. Derek Hegemur menyampaikan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 merupakan masa akhir dari RPJMD Provinsi Papua tahun 2018-2023 dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Papua RPD sebagai pengganti dari RPJMD tahun 2024-2026. Maka kita harus memberikan fondasi yang kokoh dan baik dalam pelaksanaan ke depan dalam masa transisi pemerintahan. Dirinya menegaskan selain itu regulasi yang baru dari turunan Undang-Undang Otonomi Khusus yang merupakan sumber penerimaan utama Provinsi Papua yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022, Junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/TRK.07/2022 tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus memerlukan komitmen bersama dalam rangka menjalankan dan mengimplementasikan otonomi khusus di Provinsi Papua, sehingga penerimaan yang bersumber dari otonomi khusus dapat terus kita tingkatkan setiap tahunnya. Hegemur mengatakan kemampuan keuangan daerah Provinsi Papua mengalami penurunan yang sangat signifikan sebagai salah satu dampak dari perubahan regulasi pemerintah pusat yang menjadi indikator secara menyeluruh atas keuangan pemerintah Papua. Namun pemerintah Papua tetap optimis dan selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menerapkan strategi proaktif yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dari Jayapura, Papua, Tori Fred melaporkan untuk Papua TV. Pembahasan raportasi tentang APBD tahun anggaran 2024 ini atas pelatihan diucapkan terima kasih. Jayapura 24 November 2023.